Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Renungan hari ini berjudul Tanda Peringatan, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, pernahkah Anda bertemu dengan ular derik? Kalau pernah, mungkin Anda memperhatikan bahwa semakin Anda mendekatinya, bunyi ular derik akan semakin keras. Riset di majalah ilmiah Current Biology menyatakan bahwa ular derik memang meningkatkan bunyi deriknya ketika merasa ada ancaman mendekat. Mode frekuensi tinggi itu dapat membuat kita mengira bahwa ular tersebut berada lebih dekat daripada yang sebenarnya. Seorang peneliti menulis, kesalahan tafsir seseorang yang mendengar bunyi itu terhadap jarak akan membuatnya menjaga jarak aman. Terkadang dalam sebuah konflik, seseorang menaikkan volume suara sampai berteriak dan memakai kata-kata kasar untuk menunjukkan kemarahannya, sehingga orang lain menjauh. Penulis kitab Amsal memberikan nasihat bijak untuk waktu-waktu semacam itu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Selanjutnya ia berkata bahwa kata-kata yang lembut dan bijak dapat menjadi pohon kehidupan dan sumber pengetahuan. Ayat yang keempat dan ketujuh. Yesus memberikan alasan terpenting mengapa kita perlu menghadapi orang yang berkonflik dengan kita secara lemah lembut. Kasih yang kita ulurkan akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-43 sampai 45. Dan usaha kita untuk mencari perdamaian adalah untuk mendapatkan mereka kembali. Jadi, alih-alih menaikkan volume suara atau memakai kata-kata kasar pada saat konflik, lebih baik kita menunjukkan sopan santun, hikmat, dan kasih kepada sesama di bawah bimbingan Roh Allah. Sahabat ODB, mengapa terkadang sulit bersikap lemah lembut dan penuh kasih di tengah konflik? Lalu bagaimana Roh Kudus dapat menolong Anda untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata dan tindakan? Bapa Surgawi, saat aku berbeda pendapat dengan orang lain, tolonglah aku untuk menangani masalah tersebut dengan penuh kasih.